Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dian. Ya, Pak, hari ini saya mau melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan tugas CGP pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu saja selama ini Bapak pernah mengalami yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Iya, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Bu Dian. Tentunya mewawancari saya sebagai kepala sekolah dalam rangka kegiatan dilema etika moral dan bujukan moral. Tentu, Bu Dian, permasalahan yang terjadi di sekolah saya di Negeri Kalipungu Wetan ini tahun pelajaran 2003-2004 ada permasalahan kecil yang berhubungan dengan dilema etika moral. Contohnya pada waktu tahun pelajaran itu, waktu itu kami ingin mendapatkan 2 rombel kelas. Namun kenyataan di lapangan sekolah hanya mendapat 1 rombel. Tentunya pada waktu itu untuk mengganti rombel ada beberapa satuan guru tentunya tidak mengajar. Ini namanya dari dilema etika moral terjadi saya dengan guru tersebut kan. Nah, itulah kejadiannya dilema etika moral. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di sekolah yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, tentu Bu, kami mengadakan pendekatan secara persuasif antara guru yang bersangkutan dengan saya sebagai pemimpin satuan pendidikan, mendapatkan agar dampak dari dilema etika ini tidak berlarut-larut. Tentunya pendekatan itu kita jalankan agar kedua belah pihak ini dan satuan pendidikan ini berjalan secara kondusif, mengedepankan musyawarah untuk mencari kesepakatan. Betul sekali. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya tentu saja karena kami satuan pendidikan ini tidak berdiri sendiri, kita harus teamwork. Kita mendapatkan komunikasi dulu. Dari komunikasi kita paham, kita koordinasi dengan guru senior, koordinasi dengan komite, tentunya dengan pemangku kepentingan, melibatkan pengawas dan ketua. Harapannya dalam mengambil kebijakan nanti tidak ada rasa yang dirugikan. Benar sekali Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari tadi dilema kita lihat identifikasi dulu, tadi di depan identifikasi permasalahan dilema etika ini memang tidak sederhana. Bila mana tidak ditangani secara efektif, kita secara terbuka lah, dengan kesadaran yang tinggi antara belah pihak yang ada dilema etika ini, tentunya melibatkan beberapa unsur dan semua warga. Betul sekali ya. Terus hal-hal yang menjadi tantangan Bapak selama ini pada waktu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa saja? Ya, tentunya tantangan dari regulasi dari pemerintah itu sendiri, aturan-aturan selama ini ada di beberapa bapak ibu, karena menurut peraturan pemerintah itu guru itu hanya ada 3 jenis unsur guru kelas, guru timjas, dan guru olahraga. Namun karena kemarin kelima yang tidak ada permasalahan dari pada tahun pelajaran 2003-2004 ini, sebaiknya ya dari beberapa guru yang ada masalah itu kita pahamkan, kita beri tugas sebagai guru karena dia sudah masuk dapodik, guru SKPD dan guru komputer. Di samping itu media nanti masih berhak tidak lepas dari dapodik, dan dia nanti tahun depannya bisa mengajukan ASN. Betul sekali.
apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tentu kemudian semua permasalahan itu harus ada supaya kondusif, supaya terpecahkan dengan baik. Kita menentukan komunikasi, dari komunikasi kepada jadwal. Jadi jadwal-jadwal itu kita susun agar melibatkan semua unsur yang kita libatkan itu sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Kalau semua kegiatan dalam ada permasalahan dilema etika itu kita lakukan dengan baik, tentunya hasilnya akan lebih baik. Betul sekali, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang mempermudah, yang penting itu ada komunikasi dua arah dan komunikasi lintas organisasi atau lembaga yang berpengabdian itu warga semua dilibatkan. Kalau kita saling musyawarah untuk mencari mufakat, itu akan menjadikan mempermudah dalam rangka mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan, tentunya yang berhubungan dengan dilema etika, agar tidak timbul masalah dilema etika, kita harus berpedoman pada regulasi atau pemerintah yang bagus. Contohnya tahun-tahun ini ada beberapa permasalahan itu, kalau kita bagus, kita anut, kita tuntut dari aturan pemerintah, itu tidak akan terjadi timbul atau konflik dilema etika. Namun kadang-kadang permasalahan tidak sesederhana itu. Satuan pendidikan itu ada beberapa yang harus dipenuhi, pemerintah tidak memenuhi, ya ada supaya balen, ya tetap kita mengedepankan pengalaman pembelajaran, tapi selalu ada komunikasi dua arah. Harapannya seperti itu. Terima kasih Bapak untuk obrolan wawancara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan terutama saya sebagai calon guru penggerak nantinya bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih hari ini. Obrolannya semoga bermanfaat dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.